Cik. Oke guys, welcome back to Gnosis alias Cakradiva dalam pembahasan alur cerita prediksi alias lagi spoiler BTTH episode ke-131. Nah, kemungkinan nanti episode ini tuh tayang di waktu lebaran ya, atau bisa jadi di puasa terakhir ya, nggak tahu, kita lihat nanti ya. Jadi Gnosis alias Cakradiva dan seluruh jajaran tim di seluruh alam semesta ini, baik tim manusia maupun dari tim dari alam goib, mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Barangkali ada kata-kata yang disengaja maupun tidak disengaja menyingging atau menyakiti hati kalian ya guys ya. Nah, sekalian info nih, Gnosis alias Cakradiva bikin konten baru buat kalian biar bisa selalu menghibur dan dekat dengan kalian. Jadi jangan lupa untuk di-subscribe ke channel Atayura ya guys ya. Ya, karena kalian kan banyaknya mintanya di uploadnya ke channel Atayura ya. Jadi kan diuploadnya ke channel Atayura gitu, karena banyak yang minta tadinya bikin konten react ya udah dibikinin diupload ke Gnosis, pada protes uploadnya ke channel Atayura aja. Ya udah jadinya kan Atayura jadi Gnosis, jadi Cakradiva kan jadi ngikutin kalian aja gitu ya kan. Seperti yang udah kita jelasin di episode sebelumnya, masih inget kan? Shoyan dan 10 besar pertemuan pil telah memasuki domain bintang dan selaku peringkat pertama, Shoyan berhak mendapatkan kesempatan pertama juga untuk menaklukkan api 3000 pembakaran. Kekuatan naga hitam yang meringkuk semakin terasa pekat saat Shoyan mendekat, di mana aura agung dan penuh penindasan samar-samar menguar dari tubuh api 3000 pembakaran, seolah memang merasa dirinya adalah naga void kuno yang merupakan suku binatang iblis terkuat sepanjang sejarah. Setelah berusaha keras menahan tekanan di sekitarnya, Shoyan tiba di depan api 3000 pembakaran yang masih tertidur, di mana meskipun matanya tertutup, Shoyan masih merasakan aura dingin yang menusuk kolbu. Saat Shoyan masih mengamati naga besar di hadapannya dengan hati-hati, suara Qiuling tiba-tiba terdengar meminta Shoyan untuk memasukkan kekuatan spiritual melalui segel di dahi api 3000 pembakaran, dan apabila pemuda itu beruntung, mungkin dia benar-benar bisa menaklukkannya. Shoyan tanpa sadar tersenyum pahit mendengar instruksi Qiuling, padahal dia tahu naklukin api 3000 pembakaran sama sulitnya kayak naklukin doi. Meskipun begitu, Shoyan tetap melaksanakan apa yang diperintahkan. Shoyan langsung tahu jika naga api kecil dengan mata tertutup ini adalah inti api 3000 pembakaran, membuat kegembiraan dan kebahagiaan menyeruak ke sumsum tulangnya, menyadari bahwa benda yang begitu dia idam-idamkan saat ini benar-benar ada di hadapannya. Shoyan menarik napas dalam-dalam sebelum terbang menuju naga api kecil sambil terus mengeluarkan kekuatan spiritual yang hangat dan bersahabat. Namun api 3000 pembakaran sama sekali tidak memberikan respon, sehingga Shoyan hampir saja menarik kembali kekuatan spiritualnya sebelum mata naga kecil yang sebelumnya tertutup itu tiba-tiba membuka, memancarkan tatapan penuh hawa dingin yang sangat dingin saat tubuh spiritualnya sambil menyebutkan sebagai manusia bodoh. Shoyan tampak terkejut melihat api 3000 pembakaran benar-benar menguasai bahasa manusia sebelum tersenyum hangat sambil berkata jika dia berniat menyelamatkan api surgawi peringkat ke-9 tersebut. Namun bukannya sambutan hangat yang dia terima, api 3000 pembakaran malah menunjukkan ekspresi mengejek sebelum melonjakkan energi api kuat ketika meminta Shoyan pergi dari hadapannya. Begitu disapu oleh kekuatan naga api, tubuh spiritual Shoyan dipaksa kembali ke dunia nyata dengan perasaan takut yang berlarut-larut setelah menyaksikan kekuatan api 3000 pembakaran secara langsung. Qiuling mau tidak mau menunjukkan ekspresi kecewa melihat orang yang paling diandalkan oleh Menara Pil mengalami kegagalan dan dengan sangat berat mempersilahkan Mugu untuk mengambil kesempatan sebagai peringkat kedua. Sudut mulut Mugu berisi senyuman dingin saat melihat Qiuling mengawasinya lamat-lamat, mengawasinya lamat-lamat, astagfirullah, sebelum menyentuh skala naga api 3000 pembakaran dan memasukkan kekuatan spiritualnya. Namun Qiuling buru-buru menghela napas lega saat 10 menit kemudian Mugu membuka mata sebelum terdorong mundur 2 langkah sambil mengutuk dengan kesal. Selama periode waktu berikutnya, semua orang yang tersisa melangkah maju satu demi satu
satu, namun kesemuanya akhirnya kembali setelah mengalami kegagalan yang menyedihkan. Meskipun sebuah hal yang melegakan, Mugu tidak mampu menaklukkan api 3000 pembakaran, namun Qiuling juga kecewa karena tidak ada satupun yang mampu menyelamatkan menara pil dari bayang-bayang kehancuran. Namun tepat ketika Qiuling mengajak semua orang untuk kembali, sudut mulut Mugu perlahan terangkat menjadi senyuman aneh ketika meminta izin untuk menampilkan pertunjukan meriah berhubung tidak ada satupun orang yang bisa menaklukkan api 3000 pembakaran. Ketegangan langsung memenuhi wajah Qiuling saat melihat ekspresi gila di wajah Mugu, buru-buru melesatkan pilar Doqi ke arah sang panatua terhormat Aula Jiwa, namun sayang mampu dihindari oleh Mugu sebelum akhirnya membentuk sebuah segel aneh di tangan. Tepat ketika segel terbentuk skala naga di dahi api 3000 pembakaran meledak, membuat naga raksasa yang sebelumnya tertidur membuka matanya, membuat udara sedingin es melonjak ketika naga api itu mengeluarkan raungan yang menggoncang jiwa. Api 3000 pembakaran berjuang dengan sekuat tenaga untuk membakar simbol yang terbuat dari garis hitam di tubuhnya, membuat Qiuling auto panas dingin, sama sekali tidak menyangka jika Mugu benar-benar melakukan sebuah tindakan nekat seperti ini. Naga api itu masih terus meraung marah dan membuat niat membunuh yang tak ada habisnya saat merangsek ke arah Mugu, membuat panatua terhormat Aula Jiwa itu semakin kesenangan berniat untuk menangkap api 3000 pembakaran saat ini juga. Qiuling berusaha keras mempertahankan kewarasannya saat meminta 10 besar lain untuk menghancurkan Manik Giok dan memanggil kepala menara, namun belum sampai instruksi itu dilaksanakan, 2 dari ke-9 peserta melepaskan jarum-jarum dan menerbangkan Manik Giok dari tangan peserta lain. Ya, tanpa diduga-duga, selain Mugu, masih ada 2 anggota Aula Jiwa yang berhasil menyusup ke pertemuan pil dan yang membagongkannya mampu meloloskan diri sebagai peringkat 10 besar. Qiuling di sisi lain juga tidak bisa berbuat banyak karena tengah terlibat pertarungan sengit dengan Mugu, sehingga Chaoying dan para peserta lain auto memusatkan perhatian ke arah Xiaoyan untuk meminta pertimbangan tentang apa yang harus mereka lakukan saat ini. Ekspresi Xiaoyan sedikit serius saat berkata jika mereka hanya bisa menunggu bantuan dari menara pil, membuat Chaoying dan Chen dan Song Qing hanya bisa menghela napas dan melihat jika memang medan pertempuran di wilayah ini benar-benar tidak memiliki ruang untuk mereka campur tangan. Namun ketika Xiaoyan dan kawan-kawan memutuskan untuk diam, Domain Bintang sekali lagi mengungkapkan ledakan ketika kekuatan spasial yang menekan berusaha meredam pemberontakan api 3000 pembakaran, membuat Xiaoyan paham jika sepertinya 3 kepala menara sudah mulai campur tangan. Merasakan kekuatan menekan ini, api 3000 pembakaran langsung dibutakan dengan amarah, berpikir bahwa hari ini adalah kesempatan satu-satunya untuk melarikan diri, dan di saat itu pula sebuah aura destruktif menyebar dari tubuhnya, membuat Xiaoyan merasakan sesuatu yang familiar persis seperti apa yang dia rasakan ketika mengeluarkan teratai api pemusnahan. Dan benar saja, apa yang telah dipikirkan Xiaoyan itu, begitu aura destruktif itu dipancarkan, segel 3 kepala menara dengan cepat dihancurkan, meskipun pada saat yang sama kekuatan api 3000 pembakaran juga berkurang secara drastis. Ada kegembiraan liar terbentuk di mata api 3000 pembakaran melihat segel menara pil perlahan hancur karena dia memang telah memikirkan segala macam cara untuk membuka segel yang telah mengganggu itu selama bertahun-tahun. Melihat garis hitam di dahinya api 3000 pembakaran semakin pudar, para peserta pun meledak dalam kepanikan, sementara Xiaoyan malah nyantui karena dia berpikir akan semakin mudah menundukkan api 3000 pembakaran dalam keadaan tanpa segel. Dan di bawah fokus mata semua orang, tubuh naga api raksasa menggantung di langit dan simbol yang terbuat dari garis hitam pada sisik naganya yang padat telah menghilang sepenuhnya. Dibandingkan dengan ekspresi buruk Qiuling, Mugu menunjukkan ekspresi penuh kegirangan ketika malah mengingatkan api 3000 pembakaran tentang negosiasi yang telah mereka lakukan sebelumnya, di mana setelah Mugu membebaskan api 3000 pembakaran, maka api surgawi peringkat ke-9 itu harus mengikutinya di Aula Jiwa selama 1 tahun. Namun api 3000 pembakaran yang memiliki kecerdasan malah langsung ngekontor penawaran Mugu dengan berkata jika dia akan berkunjung ke Aula Jiwa
setelah puas mengelilingi dunia lebih dulu. Ekspresi Mugu menjadi sangat suram karena dia tidak mengharapkan api 3000 pembakaran untuk menarik kembali kata-katanya secepat ini. Melihat Mugu dan api 3000 pembakaran berdebat, Qiuling segera memberikan kode agar peserta lain mundur karena sebuah keuntungan besar bagi mereka kalau Mugu dan api 3000 pembakaran baku hantam. Mugu tahu jelas tujuan Qiuling, namun dia tetap harus membawa api 3000 pembakaran kembali ke aula jiwa apapun yang terjadi. Di saat itulah Mugu mengayunkan lengan bajunya, mengeluarkan sebuah lempengan perak sebelum menghancurkannya dan membuat sebuah celah spasial terbentuk. Tepat ketika celah spasial terbentuk, 3 sosok manusia yang terbungkus jubah hitam keluar, di mana 3 sosok hitam itu tidak lain adalah para panatua terhormat aula jiwa yang sengaja dikirimkan aula jiwa untuk menundukkan api 3000 pembakaran. Sekarang ekspresi Shoyan menjadi gelap karena formasi 4 Dozun tidak dipungkiri merupakan sesuatu yang tidak dimiliki bahkan oleh faksi-faksi kuat di dataran tengah. Mugu menghirup udara dalam-dalam sebelum mengajak rekan-rekannya untuk mempercepat proses penaklukan api 3000 pembakaran sebelum para kepala menara pil datang dan menghancurkan rencana mereka. Matanya gelap dan padat mengajak ketiga rekannya untuk membentuk formasi spiritual 10.000 hantu melahap dan mencegah api 3000 pembakaran menyerap kekuatan bintang-bintang. Kabut hitam dengan cepat menyebar membuat api 3000 pembakaran diliputi dengan amarah melihat manusia-manusia hina ini berusaha untuk membuatnya tertidur dalam kegelapan lagi. Segera saja mulut besarnya terbuka lebar sebelum melepaskan sebuah pilar api ungu hitam pekat yang langsung melesak ke arah Mugu dan kawan-kawan dengan kekuatan penghancur luar biasa besar. Ekspresi Mugu berubah jelek karena memang tidak menyangka api 3000 pembakaran akan melakukan serangan balasan yang sebarbar ini. Namun aula jiwa pun telah melakukan persiapan besar untuk hari ini, dan oleh karena itulah mereka sudah membawa sejumlah besar jiwa untuk dijadikan umpan serta bom bunuh diri untuk menghabiskan kekuatan api 3000 pembakaran. Shoyan diam melihat trik kejam aula jiwa saat mengirim puluhan ribu tubuh spiritual untuk bunuh diri dengan menabrakkan api 3000 pembakaran dari segala penjuru mata angin. Namun harus diakui jika hasilnya memang sangat efektif, di mana kobaran api hitam ungu di permukaan tubuh api 3000 pembakaran menjadi semakin pudar, menandakan bahwa kekuatannya juga telah banyak berkurang. Namun dengan kekuatan yang sudah jauh berkurang, api 3000 pembakaran masih sebuah binatang buas yang tidak akan dengan mudah tunduk pada siapapun, dan sekali lagi memberikan serangan balasan dengan membuat 4 panatua terhormat aula jiwa menunjukkan wajah pucat hingga akhirnya merapal teknik pengorbanan penguncian jiwa. Rantai hitam pekat tampak sangat megah muncul, di mana ketika rantai itu keluar, Qiuling menyunggingkan senyuman puas melihat setidaknya antek-antek dajjal aula jiwa ini telah dibuat babak belur oleh amukan api 3000 pembakaran. 4 rantai besar raksasa itu menyerbu tubuh besar api 3000 pembakaran sebelum benar-benar membuat badai api berhenti hingga membuat Mugu menunjukkan senyuman puas. 3 Dozun lain meminta Mugu untuk segera mengambil inti api 3000 pembakaran karena rantai pengunci jiwa tidak akan bisa bertahan lama di bawah penindasan api surgawi. Mugu melayang ke hadapan api 3000 pembakaran dan menatap lubang hitam tempat inti api 3000 pembakaran berada. Namun tepat ketika dia hendak menyerang, api 3000 pembakaran menghentikan perjuangannya, menunjukkan kilatan tajam ketika tiba-tiba saja seekor naga kecil berwarna ungu hitam bergegas keluar, menandakan bahwa monster gila itu benar-benar mengambil tindakan untuk mengeluarkan api esensi dengan kemauannya sendiri. Nah, sebelum Mugu sempat memulihkan diri dari keterkejutan, naga api kecil hitam pekat telah melintas di depannya sebelum menabrak tubuhnya hingga memaksa Mugu meludahkan seteguk darah. Melihat api esensi yang sangat penting dalam proses menaklukkan api surgawi jelas saja membuat semua orang mupeng, tidak terkecuali King Hua yang langsung
langsung terbang mendekati naga api kecil, berharap kali ini dia benar-benar bisa mendapatkan api surgawi. Namun belum sampai King Hua memulai upayanya, Antek Aula Jiwa sudah menghadangnya dan meminta pada rekannya yang lain untuk menangkap inti api 3000 pembakaran sementara dia menahan King Hua. Dua dozun Aula Jiwa yang tersisa segera melesat bersama-sama ke arah api 3000 pembakaran. Namun ternyata bahkan dengan kekuatannya yang telah berkurang banyak, api surgawi peringkat ke-9 itu masih mampu menggempur dua elit dozun Aula Jiwa dengan begitu kejam. Tidak mau digeprek terus-terusan oleh api 3000 pembakaran, para dozun Aula Jiwa sekali lagi mengeluarkan pasukan roh bunuh dirinya dan membuat warna api 3000 pembakaran menjadi semakin pucat dalam menahan ledakan pasukan roh bunuh diri. Melihat pasukan roh bunuh diri itu, ekspresi Qiuling menjadi jelek, berpikir jika hal ini terus berlanjut, maka api 3000 pembakaran akan benar-benar jatuh ke tangan Aula Jiwa. Namun mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa dan menjadi semakin panik karena belum ada satupun dari kepala menara yang masuk ke domain bintang. Nah, tepat ketika Qiuling udah pushing 7 keliling itulah, tiba-tiba Shoyan bersuara meminta bantuan Qiuling untuk memblokir Mugu dan satu dozun Aula Jiwa yang terluka, sementara dia akan mengatasi api 3000 pembakaran serta satu dozun Aula Jiwa yang tersisa. Qiuling sebenarnya terkejut melihat Shoyan tiba-tiba berniat mengambil tindakan seperti ini, namun melihat tatapan pemuda itu yang dipenuhi keyakinan, maka Qiuling pun akhirnya mengangguk sebelum memberikan persetujuan untuk menyerahkan api 3000 pembakaran dan dozun terakhir Aula Jiwa. Shoyan mengangguk dan tanpa mengucapkan kata-kata tambahan tubuhnya melesat ke arah api 3000 pembakaran, membuat mata Mugu menjadi dingin saat memperingatkan Shoyan untuk tidak mencari kematian. Namun Shoyan tidak mau repot-repot menghadapi tangisan Mugu dan fokus menuju tempat di mana dozun terakhir Aula Jiwa memblokir api 3000 pembakaran. Ekspresi Mugu menjadi semakin gelap saat berniat menghabisi Shoyan, namun justru dicegah oleh Qiuling yang memang sama sekali bukan tandingannya dalam kondisi terluka seperti ini. Oleh karena itulah dia mengajak rekannya yang juga sama-sama terluka untuk melawan Qiuling, membuat Tetua Agung Menara Pil itu menyunggingkan senyuman senang memahami jika rencananya dan Shoyan berjalan dengan lancar. Nah, yang finishirin karena dua orang lawan Qiuling, satu orang lawan api 3000 pembakaran, terus satunya kemana? Satunya masih baku hantam sama King Hua tadi ya guys ya. Nah, awalnya nih King Hua memang ingin mendapatkan api 3000 pembakaran, namun sepertinya dia berpikir kalau akan dikalahkan oleh murid Yao Chen seperti apa yang dilakukan gurunya di masa lalu. Tapi berhubung King Hua juga memiliki persahabatan dengan Abba, akhirnya alkemis tua itu pun memutuskan untuk menyerah dan membantu Shoyan menaklukkan api 3000 pembakaran dengan memblokir satu dozun Aula Jiwa. Sementara teman-temannya sudah sibuk dengan baku hantam mereka sendiri-sendiri, dozun yang melawan api 3000 pembakaran diliputi rasa gembira saat melihat api surgawi peringkat ke-9 itu sudah tidak bisa bertahan lebih lama. Namun saat dozun Aula Jiwa itu hendak menyegel inti api 3000 pembakaran, sebuah angin kencang muncul dari balik punggungnya ketika Ujang yang sekarang telah berevolusi menjadi boneka iblis langit muncul di hadapannya. Si Antek Dajjal Aula Jiwa hanya bisa meringis marah melihat Shoyan berusaha mengganggu rencana mereka, namun juga tidak bisa apa-apa karena saat ini Ujang memiliki kekuatan yang dapat bersaing dengan elit dozun. Nah, sementara semua dozun Aula Jiwa telah diblokir, Shoyan tidak menunggu lama untuk bergegas mendekati api 3000 pembakaran dan melilit tubuh naga kecil itu dengan api teratai hatinya. Ketika melihat api giok Shoyan, tatapan mata dingin api 3000 pembakaran menunjukkan rasa lapar, seolah ingin menelan api giok itu karena merasa bisa mendapatkan kekuatan yang membuatnya tidak perlu lagi takut pada para kepala menara pil. Tanpa banyak babi bu, api 3000 pembakaran meraung ke langit, melebarkan mulut naganya dan menembakkan pilar api ungu hitam ke arah Shoyan. Shoyan tertawa melihat pilar api ditembakkan karena meskipun dia memang bukan tandingan api 3000 pembakaran dalam
dalam kondisi puncaknya, namun saat ini kekuatannya hampir tidak ada 10% dan Xiaoyan mampu menekan pemberontakan api itu dengan api teratai hati. Xiaoyan tidak diragukan lagi telah menambah kesengsaraan api 3000 pembakaran hingga membuat warna hitam pekat di tubuhnya berubah total dan menjadi warna ungu pudar. Tepat ketika itulah Xiaoyan menarik keluar botol giok berisi darah naga kuno pemberian Xian dan meneteskan darah emas itu ke dahi api 3000 pembakaran hingga membuat tubuhnya menegak. Ekspresi mata api 3000 pembakaran menunjukkan kebodohan dan pada saat yang sama sebuah segel aneh muncul samar-samar di dahinya membuat sukacita liar melintas di wajah Xiaoyan, memahami jika api 3000 pembakaran benar-benar memiliki segel naga seperti yang Xian katakan. Api 3000 pembakaran menjadi tumpul sesaat setelah simbol itu muncul, tetapi sekali lagi memulihkan kehati-hatiannya dan menata Xiaoyan dengan sengit. Xiaoyan menarik napas mengingat perkataan Xian bahwa mulai dari sini segel naga akan bekerja dua arah, di mana Xiaoyan hanya memiliki dua pilihan, yaitu mengendalikan atau dikendalikan. Meskipun begitu, Xiaoyan bukanlah orang sembarangan dan dia tidak percaya bahwa dengan pengalamannya menaklukkan dua api surgawi, dia tidak bisa melakukan hal yang sama untuk ketiga kalinya. Tepat ketika itulah api 3000 pembakaran mengangkat kepalanya dan meraung, membuat segel di dahinya tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan, dan di saat cahaya emas itu memudar, Xiaoyan menemukan dirinya telah berada di sebuah ruangan penuh api ungu hitam yang tak berujung. Raungan naga yang marah ditransmisikan dari api ungu hitam membuat Xiaoyan mengerti bahwa ini adalah dunia spiritual api 3000 pembakaran dan disinilah jiwa mereka akan bertarung untuk mengendalikan satu sama lain. Sementara Xiaoyan terlibat dalam pertempuran jiwa dengan api 3000 pembakaran, suasana di domain bintang menjadi amat panas ketika Mugu berusaha melarikan diri dari Qiuling untuk mengganggu Xiaoyan sehingga murid saudara seperguruannya yang kurang asem itu mengalami kehancuran jiwa yang tidak dapat dibayangkan. Qiuling segera memerintahkan Chou Ying untuk menghentikan Mugu, namun sayang belum sampai Chou Ying melaksanakan instruksi itu, dua antek aula jiwa yang bergabung dalam 10 besar sudah memblokirnya sehingga sekarang Mugu benar-benar melesat ke arah Xiaoyan tanpa hambatan. Senyum ganas melintas di mata Mugu saat melihat Xiaoyan dan api 3000 pembakaran dari dekat sebelum mengeluarkan api biru tua dari telapak tangannya dan berencana menghantamkan api biru itu ke kepala Xiaoyan sebelum kekuatan luar biasa besar tiba-tiba memotong udara dan dengan keras menghantam dadanya hingga dipaksa meludahkan seteguk darah segar sekali lagi. Keterkejutan melonjak di mata Mugu saat mengangkat kepalanya hanya untuk menemukan Xuan Kongzi berdiri di sana dengan wajah marah. Ekspresi Mugu benar-benar jelek saat melihat kedatangan Xuan Kongzi, di mana kepala menara pil itu sudah cukup membuat mereka paham bahwa harapan membawa api 3000 pembakaran hanyalah tinggal angan-angan. Tidak mau tinggal lebih lama dan dibuat pindah alam, Mugu dan kawan-kawan bersama-sama mengeluarkan piringan perak dari cincin penyimpanan dan berusaha melarikan diri dari domain bintang. Tidak mau tamu tak diundang mereka pergi begitu saja, Xuan Kongzi mengirimkan pukulan ke arah para dozun aula jiwa membuat suara tulang retak segera muncul dan beberapa organ dalam antek-antek Dajjal itu hancur ketika meluncur ke celah spasial dengan luka parah. Baru setelah memberikan bingkisan kecil pada antek-antek Dajjal aula jiwa, Xuan Kongzi pun mengalihkan pandangannya hanya untuk menemukan Xiaoyan sedang melakukan pertarungan jiwa dengan api 3000 pembakaran yang nyaris meletus. Ekspresi Xuan Kongzi menjadi jauh lebih serius saat merasakan suhu yang menakutkan di domain bintang sebelum memerintahkan Qiuling untuk membawa peserta lain keluar lebih dulu karena dia mampu merasakan jika sebentar lagi domain bintang akan mengalami kehancuran. Xuan Kongzi juga berpikir untuk membawa paksa Xiaoyan pergi meskipun mengganggu pertarungan jiwa akan menyebabkan dia terluka. Xuan Kongzi tidak punya pilihan karena membawa Xiaoyan keluar dalam kondisi terluka masih lebih baik daripada membiarkan pemuda itu mati di dalam domain bintang dengan mengenaskan.
Namun upaya Suan Kongzi membawa Xiaoyan secara paksa harus dihentikan dengan kemunculan Ujang yang auto menganggapnya sebagai musuh karena berusaha mengganggu Xiaoyan. Hal itu tentu saja membuat Suan Kongzi menjadi dilema sebelum akhirnya disadarkan oleh King Hua yang berkata jika sepertinya tidak akan terjadi sesuatu yang buruk kepada Xiaoyan. Segera setelah kata-kata King Hua terdengar, nyala api berwarna hijau giok mengalir keluar dari tubuh Xiaoyan dan menyelimuti tubuhnya seperti tabir. Suan Kongzi pun akhirnya ingat jika Xiaoyan memiliki api surgawi dan memang sepertinya pemuda itu sudah memutuskan untuk menaklukkan api 3000 pembakaran apapun yang terjadi. Karena itulah Suan Kongzi hanya bisa menghela napas lembut mengudarakan harap agar keberuntungan Xiaoyan bisa membantunya keluar dari bahaya ini dengan selamat sebelum akhirnya bergegas menuju pintu keluar domain bintang. Beberapa saat kemudian, Suan Kongzi telah sampai di dunia luar mengumumkan kepada dua rekannya untuk menutup domain bintang secepat mungkin karena sekarang tempat penyegelan api 3000 pembakaran itu hampir meledak. Suan Yi dan Tian Lezi menunjukkan kejutan padat saat mendengar penjelasan Suan Kongzi tentang apa yang terjadi dengan domain bintang sebelum bertanya bingung tentang keberadaan Xiaoyan yang sepertinya belum kelihatan sampai sekarang. Mata Umi Suan Yi auto dipenuhi kemarahan saat mendengar jika Suan Kongzi meninggalkan murid iparnya di domain bintang dan semakin marah lagi ketika mendengar bahwa Suan Kongzi tidak membawa Xiaoyan pergi karena takut menyebabkan pemuda itu terluka parah. Bagaimanapun terluka parah masih jauh lebih baik daripada mati, dan jika sampai Xiaoyan mati sangat memungkinkan Bebek Yao Chen akan menuntut balas pada Menara Pil dengan kemarahan ketika terbebas dari aula jiwa nanti. Suan Kongzi berusaha menjelaskan jika Xiaoyan memiliki sepasang api surgawi yang pasti akan membantunya melindungi diri dari amukan api 3000 pembakaran. Pernyataan ini didukung oleh Tian Lezi di mana kepala Menara Pil itu berpikir jika seharusnya Xiaoyan memiliki rencana sampai memilih untuk tetap tinggal meskipun tahu jika domain bintang akan terancam hancur. Namun penjelasan dua bapak-bapak ini masih tidak bisa menenangkan Umi Suan Yi dari kekhawatirannya seperti ibu kalian mengkhawatirkan kalian tuh udah makan apa belum. Dan sekarang Suan Kongzi harus semakin solawatan begitu melihat Xiao Yishan menghancurkan meja dengan wajah sangat merah padam setelah mendengar jika akan ditinggalkan di domain bintang yang segera meletus. Tidak hanya Xiao Yishan yang marah, Tian Huo pun menunjukkan aura mengancam seolah dua dozun itu tidak akan ragu menghancurkan Menara Pil jika terjadi sesuatu yang buruk kepada Xiaoyan. Umi, aduh Hedan sesumpah sih, waduh kacau nih, ngamuk semua nggak tuh gara-gara Om Suan Kongzi ninggalin Mang Oyen di domain bintang. Kira-kira apakah yang akan terjadi selanjutnya setelah Xiaoyan ditinggal di domain bintang yang akan hancur? Mampukah Xiaoyan memenangkan pertarungan jiwa dengan api 3000 pembakaran dan keluar dengan selamat dan sejahtera dari domain bintang? Ataukah domain bintang benar-benar akan hancur yang tentunya bakal bikin Umi Suan Yi, Neng Yisha dan Abah Sispek marah besar pada Om Suan Kongzi. Makin seru banget ya, sumpah sih ya. Kita nih lagi lebaran ya, moga aja ya tanggal ini tuh pas tayang ini tuh kita lagi lebaran gitu ya. Jadi mohon maaf lahir dan batin ya guys ya. Ya udah ya kalau kayak gitu ya. Nanti kita tungguin episode selanjutnya 132 ya. Moga aja bisa secepatnya beres. Rama di sini pamit. Bye bye.